share ke guru besar dan lain-lain. Jadi biar karena gini, karena satu ya, Om itu melatih anak-anak itu dari hati ya, bukan dengan nafsu ya. Nafsu itu maksudnya nafsu emosi. Kan ada pelatih itu karena dulu pernah mengalami perjalanan naik sabuk sampai jadi pelatih berat, muridnya sekarang harus seperti dia. Jangan kalau Om pribadi, Om tidak mau membentuk kalian seperti Om, enggak. Om punya ilmu semaksimal apapun Om sampaikan, Om ajarkan, Om untuk membina anak-anak. Tapi Om tidak menyuruh kalian seperti Om. Kalian harus punya pengembangan diri sendiri. Gimana caranya bisa mengembangkan diri? Yaitu dari pelatihnya. Cara pelatih melatih itu punya konsep, punya program. Jadi pelatih itu enggak hanya textbook ya, textbook hanya berdasarkan buku, hanya berdasarkan teori yang tertulis di buku. Nggak bisa pelatih seperti itu. Seorang pelatih itu bukan diandalkan fisiknya ya. Kalau masih pemula, kalau masih menjadi seorang fighter, seorang petarung, seorang atlet, itu yang dibutuhkan fisik ya. Tapi kalau pelatih, kita sudah tidak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun dan dimanapun, nggak perlu ya. Membuktikan yang Om bilang sebelumnya ini tadi nggak perlu ya. Yang perlu kita buktikan sebagai seorang pelatih, keberhasilan dia mendidik anak-anak gitu ya, keberhasilan mendidik. Maka ya, ujian kenaikan sabuk itu yang berat itu justru dari dan 1 hitam turun ke bawah sampai putih, itu berat. Begitu dan 2 ke atas ya, orang biasanya kayak umurnya sudah lebih 40 kadang-kadang. Kayak Om ini lama naik sabuk karena Om tinggal ke Indonesia waktu itu ya, lama meninggalkan jiu-jitsu, tapi Om tetap berlatih sendiri dimanapun berada. Om tetap berlatih, dan Om berlatih tidak hanya jiu-jitsu dari kecil itu. Begitu sudah dewasa, Om bukan hanya di jiu-jitsu aja ya, nggak perlu Om sebut di bela diri apa, kalau pasti sudah tahu basicnya Om. Yang itu yang Om ajarkan kalian itu ya. Om belajar berbagai macam hal, termasuk ilmu apa, ilmu cara mengembangkan diri ya. Kalian juga harus tahu cara ilmu untuk mengembangkan diri. Kalau kalian hanya tahu pukulan gini-gini ya, itu namanya textbook. Padahal tidak selamanya pukulan itu seperti yang diteorikan, tidak selamanya tendangan atau bantingan seperti yang diteorikan. Kalau kalian terlalu textbook, terlalu hafalan, menggunakan pukulan, tendangan, bantingan, kuncian, nggak bisa punya pengembangan sendiri atau dibina sama pelatih untuk supaya bisa mengembangkan, kalian nggak bakal bisa menjadi hebat di situ ya. Gitu ya. Jadi makanya kenapa keberhasilan seorang guru ya, kalau di bela diri namanya sensei. Keberhasilan seorang guru itu adalah muridnya itu nanti punya kemampuan membina juga, punya kemampuan untuk mengembangkan ilmu yang sudah dibagikan sama gurunya. Guru lebih hebat dari murid. Seorang guru tidak boleh takut tersaingi ya. Itu suatu hal bodoh ya. Ya, sekali lagi ya, suatu hal bodoh kalau ada guru merasa tersaingi sama muridnya. Tapi muridnya juga nggak boleh mencoba-coba menyaingi gurunya. Maksudnya dia andai kan punya ilmu lain yang lebih daripada gurunya, suatu saat kalian sudah menjadi guru ya, atau masih menjadi murid, kalian tidak boleh jumawa, tidak boleh tinggi hati, karena ilmu yang kalian punya mungkin guru kalian nggak punya, tapi guru kalian karena dia seorang guru pasti memiliki sesuatu yang lebih dari kalian. Kalau nggak mungkin dia bisa melatih. Itu aja ya. Kelihatan kualitas seorang guru sama murid kelihatan. Andai kan seperti ini ya, nanti suatu saat kalian ini pasti sabuknya bisa coklat ya, ataupun bisa sabuk hitam juga kayak Om juga pasti insya Allah terus naik terus. Kalau Om nggak kalau niat naik, sabuk ini hanya formalitas menurut Om ya. Sabuk ini formalitas ya, ini Om lepas nggak masalah, Om buka baju nggak masalah ya. Jadi ini ya contohnya ya. Jadi jangan bangga sama bajumu ya, jangan bangga sama bajumu, jangan bangga sama sabukmu ini nggak ada apa-apanya ya. Orang dihargai bukan karena sabuknya, bukan karena bajunya, tapi karena sininya, hatinya,
sama otaknya, sama penggabungan dari otak sama hati kita, memperlakukan orang lain seperti apa. Nah, itu adalah tingkatan tertinggi dalam kehidupan manusia. Ya. Kalau ada yang merasa nanti sudah sabu di atas coklat, ya, sabu hitam kayak gini, modan berapa aja, ya, coklat, hitam, dan 1 dan 2 dan lainnya, ya, tapi nggak perlu sombong kalau kita punya sabu lebih tinggi dari orang lain. Kalau kalian punya sabu lebih tinggi, merasa ilmu lebih tinggi, belum tentu. Ya, makanya kita ilmu lebih tinggi itu, adegan kita nggak bisa membuktikan apa-apa, kita nggak perlu membuktikan ke orang, ya. Tapi kalau sebagai orang pelatih, pembuktiannya apa? Kita tuh sensei, pelatih, bukan fighter. Kalau fighter dulu tarung, atlet, ya. Kita sudah melewati fase-fase itu. Jangan sekarang kalau kita sudah jadi pelatih, seakan-akan bertindak kita kelakuannya seperti atlet lagi atau sebagai pemula lagi yang harus dibina. Gak perlu kita menunjukkan sesuatu. Wah, aku udah kuat, aku pusat kuat 100 kali. Ya. Manusia itu ciptaan Tuhan itu tidak ada yang super, ya. Mungkin ada yang masih kuat, ya. Apa sih ada yang kuat fisiknya? Tapi kan orang dilihat semakin bertambahnya usia, kalian punya tanggung jawab banyak. Harus mencari uang untuk keluarga, ya kan? Harus mencari nafkah untuk anak istrimu. Yang perempuan juga harus menjaga anak-anaknya, atau mungkin juga punya bisnis, atau mungkin punya kerjaan tetap permanen, ya. Itu kan menyita waktu, menyita pikiran dan tenaga. Makanya waktu-waktu kalian berprestasi itu waktu kalian masih usia-usia seperti ini sampai remaja, itu maksimal berprestasi. Kalau mau masuk profesional, kalian kuliah itu masih bisa berprestasi, tapi juga ada keterbatasan. Banyak atlet sekolahnya terbengkalai, ya karena semua harus memilih. Kayak Om sekarang pelatih, apa Om harus mengorbankan pekerjaan Om sehari-hari dari pagi sampai sore, ya, membina anak-anak di les-lesan di rumah, ngajar di sekolahan, ya. Terus malamnya juga masih buat berita. Kondisi fisik pasti turun, ya. Tuhan itu menciptakan manusia itu ada keterbatasan, ya. Seperti kalau kita orang Islam, ya, kalau kita Muslim semua kan, kalau kita orang Muslim, ya, kalau kita orang Muslim, ya, orang Muslim itu panutan Rasulullah kan. Rasulullah itu seorang nabi, ya kan, seorang nabi, seorang yang paling mulia di mata Tuhan, ya. Seorang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Waktu perang masih bisa berdarah, ya. Giginya masih bisa patah. Itu Rasulullah itu. Makanya kalau kita merasa kita lebih masih hebat itu di zaman apa dulu? Zaman dulu nggak apa-apa. Hebat itu ada tingkatannya. Dulu waktu pemula kalian hebat di fisiknya, hebat di disiplinnya, ya. Yang harus tetap itu disiplinnya manusia itu. Tapi kalau kehebatan fisik itu hanya di usia tertentu gitu loh. Dan di kondisi-kondisi tertentu. Mungkin ada orang usia sudah seperti Om tapi dia masih kuat fisiknya. Tapi belum tentu dia otaknya lebih hebat daripada fisiknya. Ada juga fisiknya kuat, otaknya kuat. Tapi Allah itu Maha Adil. Di mana orang fisiknya bagus biasanya kemampuan intelijensianya dia nggak bagus, ya, gitu ya. Pelatih juga bermacam-macam. Ada pelatih itu perumus ya, pengkonsep, pembuat program pelatihan yang betul. Share ke kalian semua. Nanti kalian suatu saat bisa nyampaikan itu ke teman-teman kalian, yang adik-adik kalian yang masih baru-baru. Ya, itu tanang Bang. Jadi kenapa Om video? Supaya kalian ingat yang Om katakan, ya. Ini di YouTube pun nanti Om enggak. Kenapa? Ya, jadi orang jangan merasa sudah sabuknya tinggi terus merasa hebat. Orang boleh kadang-kadang ada yang hebat di fisik, ya. Loh, Om ini bukan nggak pernah melalui fisik, ya. Namanya orang sudah sampai sabu hitam pasti mengalami, ya. Apalagi Om umur sekarang umur 48, apa namanya, baru dan 2, ya. Om juga nggak ambisi naik lagi, ya. Mau naik nggak masalah, tapi kalau menurut Om ini hanya formalitas organisasi tingkatan ini, ya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan fase tahap kita sekarang menjadi pelatih membina anak-anak berhasil, ya buat apa? Apalagi mau dan 1 ke atas sabu hitam
kelihatan gagah tapi nggak punya murid, berarti nggak ada kemampuan dia membina anak-anak atau mengembangkan organisasi. Buat apa? Ya kalian harus militan seperti Om di organisasi IJUKA ya. Jadi di IJUKA ini hanya harus orang-orang militan ya, harus orang-orang militan dan tidak sombong, itu orang IJUKA. Karena guru besar kita Pak Nyoto ya, Haji Nyoto Esa itu bilang kita diniatkan belajar bela diri di IJUKA itu untuk didasarkan dengan ibadah. Kalau orang sudah didasarkan ibadah, tidak ada namanya orang sombong kalau dia mengerti ibadahnya ya. Apalagi kita muslim tidak ada nabi kita mengajari kita sombong. Seorang nabi aja masih bisa berdarah, apa berarti nabi itu gak hebat? Kalau kita punya pemikiran seperti itu, berarti otak kita hanya terbatas pada fisik ya. Manusia itu ada keterbatasan, belum tentu juga fisiknya kuat, dia suruh melakukan yang lain versinya orang lain, belum tentu juga bisa seperti itu ya. Jadi Om harapkan kalian latihan sekarang lebih serius ya, karena tantangan ke depan semakin banyak, pesaing semakin banyak. Kalian harus lebih giat berlatih dan lebih keras berlatih, dan jangan namanya ada bermalas-malasan atau guyon. Guyon ada saatnya. Om itu kalau ngelatih bisa guyon, bisa santai, bisa serius ya. Jadi latihan itu kita bisa dinikmati. Kalau kita